Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani Zahra dengan NIM 1012066 akan menjelaskan tentang latar belakang ini. Latar belakang yang saya ambil yaitu fenomena El Clasico atau laga Persib versus Persija yang sering rame di komentar YouTube-nya setiap ada pertandingan. Jadi laga ini selalu bikin rame komentar YouTube karena komentar-komentarnya penuh bahasa yang kayak ya, YG atau yang dan bapuk yang susah dibaca sama komputer. Makanya kita butuh normalisasi ke bahasa baku. Solusinya kita pakai text mining dengan algoritma SVM buat ngukur sentimen dan social network analysis buat para peta struktur pembicaraan. Di sini ada rumusan dan tujuan analisis, yaitu ada 3 rumusan dan ada tujuannya juga ada 3. Lanjut ke metodologi penelitiannya. Tahapannya ada 5. Yang pertama, pengumpulan data lewat scraping komputer, YouTube pakai API. Yang kedua, pre-processing, normalisasi slang dan hapus kata sampah. Yang ketiga, ada pelabelan otomatis pakai kamus positif dan negatif. Yang keempat, ada analisis sentimen dengan ekstraksi TF-IDF dan klasifikasi SVM. Dan yang terakhir, analisis jaringan, bikin co-occurrence, graph, Leuven, community, dan degree centrality. Nah, setelah itu ada eksplorasi data. Ini mulai dari ke kodenya ya. Yang pertama, import library yang dibutuhkan kayak pandas, reg, dan matplotlib buat si visualisasi sama word cloud-nya. Terus kita baca data dari file CSV-nya yang isinya komentar YouTube. Di dalam file ini terdapat 487 komentar dengan kolom published, author display name, text display, dan like count. Nah, persiapan kamus sentimennya. Sebelum ke pelabelan, kita perlu siapkan dulu kamus sentimennya. Kita baca 2 file TSV di sini, satu berisi kata positif dan satu berisi kata negatif. File positif TSV dan negatif TSV ini kita jadiin set supaya nanti pencarian katanya lebih cepat. Semua kata diubah ke huruf kecil dan di strip biar konsisten. Nah, yang kesini pembersihan teks. Bagian penting pada pembersihan teks ini yang kerjanya tuh yang pertama hapus HTML, tag pakai regex. Yang kedua hapus semua karakter non huruf, tinggalin huruf dan spasi aja. Yang ketiga hapus duplikasi 3 karakter yang beruntun biar gak ada yang spam huruf. Yang keempat hapus spasi ganda. Yang kelima hapus spasi di awal dan di akhir kalimat. Terakhir mengubah jadi huruf kecil. Setelah itu kita apply ke fungsi ini ke kolom text display. Hasilnya disimpan di kolom clean text. Jadi sekarang kita punya teks yang udah bersih dan siap dilabeli. Nah, lanjut ke pelabelan sentimen. Sekarang yang paling penting itu adalah pelabelan sentimen. Kita bikin 2 fungsi. Yang pertama itu get sentiment score, sama yang kedua itu label sentimen. Fungsi get sentiment ini ngitung berapa banyak kata positif dan kata negatif di setiap komentar. Skor sentimennya sama dengan jumlah kata positif dikurangi jumlah kata negatif. Nah, yang kedua, label sentimen ini kalau skornya lebih dari 0 berarti positif, kalau kurang dari 0 berarti negatif, kalau pas 0 berarti netral. Terus kita apply 2 fungsi ini ke semua komentar. Hasilnya disimpan di kolom sentimen score dan sentimen label. Sekarang semua komentar udah punya label buat sentimennya. Yang ini ya. Ini. Yang selanjutnya ada visualisasi teks. Setelah pelabelan selesai, kita bikin visualisasi biar lebih gampang dan gampang juga buat dipahaminya.
Kita pisahin komentar berdasarkan label sentimennya, positif, negatif, dan netral. Terus bikin wildcard buat masing-masing sentimen fungsinya. Itu buat generate wildcard yang akan nampilin kata-kata yang paling sering muncul. Di tiap kategori sentimen. Wildcard sentimen positif bakal nampilin kata-kata positif yang dominan. Terus wildcard sentimen negatif bakal nampilin kata-kata negatif, dan wildcard sentimen netral bakal nampilin kata-kata lebih objektif. Di sini ada gambarnya ya, hasilnya. Semakin besar ukuran kata, makin sering juga kata itu muncul. Persib dan buat tapi beruntung yang luar. Persijanya bagus ya, selamat, dan sebagainya. Dan terakhir, itu ada penyimpanan data. Jadi, di prosesnya pelabelan sentimen komentar YouTube pada pertandingan Persib versus Persija. Nah, ini nih, kita udah berhasil ngebersihin data dari bahasa slang, ngasih label sentimen otomatis pakai kamus leksikon, dan visualisasi hasilnya pakai word cloud. Dari data mentah yang berantakan tadi, sekarang jadi informasi yang terstruktur dan bisa dianalisis lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rakapandia akan melakukan presentasi terhadap file analisis sentimen lanjutan dari pelabelan. Baik, di awal kita akan mendownload dulu Sastrawi dan juga Python Lowvein untuk kebutuhan di analisis. Lalu selanjutnya kita mengimport library yang akan kita butuhkan, juga melakukan download terhadap NLTK. Di persiapan library ini, saya memanggil YouTube Comment Label, dataset yang sudah dilabeli sebelumnya di pelabelan leksikon. Lalu kita hanya mengambil di sini clean text dan sentiment label. Ini adalah hasilnya. Lalu lanjut ke reprocessing. Kita melakukan pemanggilan terhadap NLTK stop yang berbahasa Indonesia, lalu juga stop list lokal yang sudah kita download di sini. Lalu kita gabungkan keduanya menjadi all stop word. Lalu juga melakukan eh, pembenaran singkatan menggunakan singkatan libcsp yang selanjutnya kita convert ke dictionary, dan ini adalah outputnya. Lalu selanjutnya kita melakukan steaming menggunakan library sastrawi tadi yang kita sudah download. Selanjutnya ke sini melakukan tokenisasi terhadap semuanya dari stopword, steaming, dan juga singkatan tadi. Lalu kita membuat ini, memastikan semuanya sudah dibersihkan. Lalu kita ubah menjadi clean text process. Lalu melakukan visualisasi data menggunakan word cloud. Di sini word cloud yang akan keluar yaitu sentimen positif, negatif, dan juga netral. Lalu selanjutnya ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Lalu melakukan split 80-20 menggunakan machine learning SPM. Setelah melakukan modeling, lalu kita evaluasi modelnya dan didapatkan akurasi modelnya itu 60,31. Bisa dilihat juga confusion matrixnya dari SPM TF-IDF. Dan ini kita sudah mencoba melakukan sampel text-nya menggunakan manual dan didapatkan sudah lumayan baik. Lalu selanjutnya adalah analisis jaringan teks. Kita melakukan analisis jaringan teks si clean text proses tadi yang dari atas. Kita menghitung kemunculannya, lalu membuat grafiknya, lalu menghitung centrality-nya, lalu juga 10 kata kunci yang sering keluar.
dan ini adalah hasilnya. Jadi 10 kata kuncinya itu di yang teratas adalah Persija kedua Persib sesuai dengan videonya tentang Persib versus Persija. Lalu ini peta jaringan percakapannya. Lalu ini untuk kesimpulannya, preprocessing kamus normalisasi sangat krusial tanpa konversi kata-kata gaul ke bahasa baku. Lalu akurasi untuk SVM-nya lumayan sudah baik. Lalu untuk diskusi netizen tidak acak, melainkan terpusat pada isu tertentu, Persija dan Persib menjadi kata paling banyak disebut. Untuk yang tadi ini, yang paling atas sudah sesuai banget Persija dan Persib. Baik, sekian dari saya, Fauzan Rakapandia, dengan NIM 101224041. Terima kasih.